Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa, ikhwan fillah, pada kali ini kita akan memulai pembacaan kisah-kisah Nabi yang sahih yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dan ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali dan telah diterbitkan oleh penerbit Imam Asy-Syafi'i. Kita mengambil manfaat dari terjemahan tersebut, kita bacakan sesuai kemampuan kita, insyaallah. Tujuan dari penyajian kisah para nabi ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang mukmin sepanjang waktu agar generasi setelah mereka setia lagi penuh ketulusan, memiliki bekal yang buat ruh mereka hidup, serta hati dan akal pikiran mereka bisa mengambil manfaat darinya, sehingga bekal itu tertanam dalam diri mereka yang mendorong mereka untuk berbuat kebaikan dan seterusnya. Itu dalam pembukaan. Dan juga dalam pendahuluan ada ayat yang dijelaskan oleh buku ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 49, itulah sebagai dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat-ayat menjelaskan bahwa pentingnya sejarah, kisah-kisah nabi-nabi saudara Nabi Muhammad SAW ya ditampilkan di Quran yang dibacakan kepada Nabi dalam rangka menguatkan keimanan baik Nabi dan kaumnya, gitu. Allahumma shayban nafi'an. Yang mudah-mudahan terdengar ya hujan, tidak mengganggu kajian kita. Kita lanjut, kita akan memulai dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu penciptaan Adam dalam Al-Quran. Malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Adam, kedengkian iblis kepada Nabi Adam, para malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam, iblis berada di langit, Hawa dan kisah penciptaannya, pohon yang tidak boleh didekati Adam dan Hawa, hakikat surga yang pernah ditempati Adam dan Hawa, iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa, Hawa dan pohon khuldi, pakaian Nabi Adam dan Hawa, penyesalan dan permohonan ampun Adam dan Hawa, dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga, taubatnya Nabi Adam, perbantahan antara Nabi Adam dan Nabi Musa, beberapa hadis tentang penciptaan Nabi Adam, perjanjian dan permintaan untuk mengucapkan kalimat tauhid, kerugian iblis akibat taubat yang dilakukan Nabi Adam, lamanya Nabi Adam tinggal di surga, kisah dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil, kisah dusta tentang terjerumusnya Adam dalam kemusyrikan, kematian Nabi Adam dan wasiatnya kepada putranya Syits.
Itulah gambaran yang akan kita bahas ya. Semoga kita bersabar dalam membacanya dan sekedar membaca dan mengambil manfaat dari buku yang telah dipaparkan oleh para ulama. Baik, kita mulai sekilas tentang Nabi Adam alaihissalam. Nama dan nasabnya. Ya, dalam terjemahan Al-Quran suratul Hijr surat 15 ayat 28-29 dijelaskan di situ. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini nama dan nasabnya. Namanya Adam nanti. Periode sejarah diperkirakan tahun 5872 sebelum Masehi sampai 4942 sebelum Masehi. Ini perkiraan. Tahun diutus tidak tahu. Sebutan kaumnya keturunan Adam pertama. Kaumnya Nabi Adam, keturunan Adam pertama. Tempat diutus India. Ada pula yang berpendapat di Jazirah Arab. Dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 25 kali. Keturunan 40 laki-laki dan perempuan. Peninggalan dan bukti kenabian. Allah menciptakan dan meniupkan roh kepada Adam dengan kekuasaannya. Kemudian dia memerintahkan malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam, bukan sebagai sujud pengagungan atau penyembahan ya. Allah mengajarinya nama segala hal, menurunkannya ke bumi sebagai seorang khalifah dan menurunkan kepadanya 10 suhuf. Al-Qurtubi mengatakan, adapun orang yang pertama membangun Baitullah adalah Adam. Itu menurut Qurtubi, seorang mufassir. Tempat wafat India, ada yang berpendapat di Mekah. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai manusia, bertakwalah pada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. 1. Penciptaan Adam yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Itu dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30 sampai 32. Silakan disimak, dibaca sendiri di mushaf masing-masing. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, yaitu Allah,
Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pengetahui, Maha Bijaksana. Ini keadaan dialog antara Allah dan para malaikat sebelum penciptaan Adam, ya. Kita lanjutkan ayat Al-Quran lain tentang Adam. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Adam alaihissalam. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat atau berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu ditentukan. Surat Al-Baqarah ayat 33-36. Ini ayat-ayat tentang Nabi Adam di Al-Quran. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 37-39. Ya, kalau orang ikut hidayah Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. So, kalaupun ada, itu sementara. Karena begitu mengingat Allah, segala penderitaan pun akan sirna. Ya, cobaan di dunia ini gitu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, orang Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 59. Dia juga berfirman, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Karena Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Quran Surat An-Nisa ya, surat 4 ayat 1. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Suratul Hujurat ayat 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. Firman-Nya lagi, Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf surat 7 ayat 189. Dan firman-Nya lagi, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka allan tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqnahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin.
Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, yaitu iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud pada Adam ketika aku menyuruhmu, yaitu iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya, itu iblis. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Ya, penangguhan waktu. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 11 sampai 15. Ini masalah ayat-ayat, yang bersabar mendengarkannya, ya, membacanya bersama begitu. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Awaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, dari sana, yaitu surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 16 sampai 20. Ini kejahatan iblis sudah dimulai, ya, sejak di surga pun. Lalu dilanjutkan lagi ayat-ayat lain. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam annahakuma antilkuma syajarati
wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rabb menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 21 sampai 25. Sebagaimana dia juga berfirman, yaitu Allah berfirman dalam ayat yang lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya yaitu tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Ya, ayat tadi dijelaskan oleh ayat dalam surat Toha surat ke-20 ayat 55. Bahwasanya dari tanah itulah kami menciptakan kamu, yaitu Adam. Kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Ya. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu. Ciptakan dari tanah, ya, dikembalikan kamu ke tanah, dan dari tanah juga dibangkitkan. Begitu. Surat Toha surat 20 ayat 55. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin? Qala lam akul asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat lagi kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud pada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sungguhnya kamu terkutuk, dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Demikian beberapa ayat yang telah kita baca bersama. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kajian kedua dari kitab Sahih para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan terjemahkan ya oleh penerbit Imam Asy-Syafi'i yang ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.